Keluarga saya memiliki hutang yang lumayan banyak, sedangkan usaha saya kecil-kecilan. Tapi cukup untuk mencicilnya, sedangkan yang mencukupi membayar utang salah satu dengan hal haram. Bagaimana Ustaz? Jangan sama sekali buka pintu kemaksiatan. Kemaksiatan itu teman-teman selalu dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan akan diakhiri dengan penyesalan. Tidak ada kemaksiatan tidak seperti ini. Apapun yang Anda ingin lakukan, maka akan seperti itu. Ini kan niatnya baik, ingin membayarkan utang kerabat, ya. Dan itu saya melihat di sini, kalau yang saya pahami dari pertanyaan, Anda bukan punya kewajiban untuk itu, karena ini kerabat Anda saja. Kalau Anda mau bantu silahkan, itu adalah hal yang baik, ya, melunasi utang orang. Karena kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang atau tenggang waktu utang atau melunasi dan memaafkan utang orang lain, maka Allah akan memasukkan dia di bawah naungan Allah hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi memang akan besar sekali manfaatnya kalau mengutangkan orang lain, ya, kalau mengutangkan orang lain. Jadi teman-teman sekalian tidak usah khawatir dengan masalah membantu orang lain, ya, karena itu memang pahalanya sangat besar, ya. Tetapi juga kita harus tahu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah membebankan, ya, seorang hamba di atas kemampuannya. Jadi saya sarankan penanya di sini, teman-teman sekalian, terutama yang bertanya tadi, jadi nggak usah paksakan diri melebihi daripada kemampuan, semampunya saja. Tapi kalau Anda mau melakukan itu satu kebaikan. Juga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, siapapun yang memudahkan salah satu dari perkara atau urusan seorang muslim di dunia termasuk masalah utang, maka Allah juga akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Jadi kita akan dapat manfaat sangat besar dalam masalah itu, ya. Tapi sekali lagi jangan bebankan di luar daripada kemampuan. Ajarkan kepada kerabat Anda ini beberapa hal. Yang pertama, hadis Nabi SAW, siapa yang berutang niat mau membayarnya, memang dia niat mau membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Seperti itulah. Tapi kalau dari awal dia niat tidak mau membayar, maka Allah pun persulit dia untuk membayar. Jadi semua orang yang utang, saudaraku seiman, harusnya dia berpikir bagaimana dari awal dia luruskan niatnya, dia mau membayarnya. Jadi untuk kerabat Anda ini pun, atau teman-teman di sini mungkin ada yang pernah utang sama orang lain, jangan pernah niat tidak mau membayar. Karena itu akan mempersulit kita. Di dunia Allah sulitkan kita membayar, di akhirat juga akan jadi masalah. Nabi SAW bersabda tentang orang yang berhutang, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya seseorang mati syahid kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid kemudian dia hidup lagi 3 kali, maka tidak akan masuk surga selama utangnya masih ada. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang ada utangnya. Jadi saking besarnya masalah utang ini, tidak boleh main-main gitu. Kita hanya utang dalam keadaan darurat, teman-teman. Lebih baik kita hidup pas-pasan, tidak ada utang, daripada kita harus punya utang. Kecuali darurat sekali. Anda sudah tahu memang harus Anda lakukan utang itu dengan niat dari awal mau membayarnya, maka Allah akan permudah insya Allah. Kan gitu. Jadi dinasihatin poin-poin ini, ya. Bagaimana Nabi SAW meluruskan niat. Yang kedua, memang dia ketemu. Banyak orang sekarang kalau berutang, dia lari, ya. Mungkin karena kekhawatirannya untuk ketemu nanti ditagih, atau memang dasarnya tidak mau niat bayar. Nah, kalau dia lari, ya, karena takut misalnya ditagih, maka ini kesalahan. Balik sekarang keadaannya, bagaimana kalau kita menjadi pemilik piutang? Kita pasti sakit hati pada saat ada orang utang ngerengek-rengek pada saat awal mau utang, setelah itu malah lari gitu kan. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah. Pernah ada seorang sahabat mau disolati. Nabi SAW tanya pertama sebelum mengimami solat jenazah, apakah orang ini punya utang? Kata para sahabat, ada beberapa sahabat yang mengatakan, iya ya Rasulullah, dia punya utang 2 dirham. Kecil sekali 2 dirham itu, ya. Nabi SAW mengatakan, solatilah. Kalian solati, saya tidak akan solati, kecuali ada yang menjaminnya. Maka berdirilah seorang sahabat mengatakan, saya penjaminnya ya Rasulullah. Artinya setelah solat jenazah saya akan bayar utangnya. Barulah Nabi SAW mensolatinya. Jadi hati-hati teman-teman dengan utang ini, ya. Oleh karena itu ingatkan dia agar dia luruskan niatnya. Dan yang kedua, datangi orang pemilik piutang ini, kemudian sampaikan, saya akan bertanggung jawab, tapi saya nggak bisa bayar bunga, saya akan bayar utang. Berikan saya kesempatan. Saya sekarang misalnya punya pendapatan sekian, saya akan potong dari gaji saya sekian. Dan insya Allah kalau Anda niat, bilang sama dia, kalau dia niat baik akan bisa. Apalagi Anda juga sebagai kerabatnya ingin membantunya, itu sangat baik.